Keindahan Danau Koto Panjang dibangun di atas tenggelamnya Pulau Godang. Nagari Pulau Godang, kampung yang tenggelam demi listrik Sumatera. Jika berbicara tentang pemandangan indah di Provinsi Riau, nama Danau Koto Panjang tentu tidak boleh dilewatkan. Hamparan air yang luas, pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah danau, serta perbukitan hijau yang mengelilinginya, membuat kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Riau. Letaknya pun sangat strategis. Danau Koto Panjang berada di jalur yang menghubungkan kota Pekanbaru dengan kota Padang, dan kini semakin mudah diakses melalui jalan tol Pekanbaru 13 Koto Kampar. Namun, tahukah Sanak? Sebelum menjadi danau yang indah seperti sekarang, kawasan danau ini dahulu merupakan perkampungan yang ramai. Salah satunya adalah Nagari Pulau Gadang, sebuah nagari tua yang menjadi bagian dari wilayah adat 13 Koto Kampar. Bahkan nama Koto Panjang sendiri sebenarnya berasal dari nama kawasan yang berada di Nagari Pulau Gadang, yang kemudian menjadi lokasi pembangunan bendungan dan PLTA Koto Panjang, salah satu pembangkit listrik terbesar di Sumatera. Di balik panorama yang memukau, tersimpan kisah tentang kampung halaman yang harus ditinggalkan, rumah-rumah yang tenggelam, dan masyarakat yang memulai kehidupan baru di tempat yang berbeda. Kali ini, mari kita mengenal lebih dekat Nagari Pulau Gadang, atau Pulau Godang dalam dialek setempat. Nagari yang sebagian sejarahnya kini bersemayam di dasar Danau Koto Panjang. Sebelum pembangunan Waduk Koto Panjang, Nagari Pulau Gadang terletak di tepi Batang Kampar. Posisi nagari ini berada di bagian paling hilir di antara nagari-nagari yang tergabung dalam Federasi Adat 13 Koto Kampar. Ketika pembangunan bendungan dimulai, sebagian besar wilayah nagari lama harus dikorbankan dan akhirnya terendam oleh waduk. Masyarakat kemudian direlokasi ke kawasan perbukitan di sekitar danau yang posisinya berada di sebelah utara kampung lama. Saat ini, wilayah kenegrian Pulau Gadang terdiri atas 2 desa, yaitu Desa Pulau Gadang dan Desa Koto Masjid. Desa Koto Masjid merupakan hasil pemekaran Desa Pulau Gadang pada tahun 1999. Meski secara administrasi pemerintahan telah terbagi menjadi 2 desa, secara adat keduanya tetap berada dalam satu wilayah hukum adat yang disebut Kenegrian Pulau Gadang. Kenegrian ini dipimpin oleh seorang pucuk adat yang bergelar Datuk Tandiko. Nama Pulau Gadang ternyata memiliki cerita yang menarik. Menurut cerita para tokoh masyarakat, dahulu di kawasan ini banyak tumbuh pohon besar yang disebut pohon puo dalam bahasa setempat. Pohon-pohon tersebut tumbuh di sebuah semenanjung di tepi sungai Batang Kampar dan menjadi penanda bagi para pelayar maupun masyarakat yang singgah. Karena keberadaan pohon-pohon besar itu, kawasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Puo Godang, yang berarti pohon puo yang besar. Seiring perkembangan zaman dan perubahan bahasa masyarakat, penyebutan Puo Godang lambat laun berubah menjadi Pulau Gadang, nama yang digunakan hingga saat ini. Pembangunan PLTA Koto Panjang merupakan proyek strategis yang bertujuan menyediakan listrik bagi wilayah Sumatera. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pengorbanan besar yang harus dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan genangan. Tidak semua masyarakat langsung menerima rencana pembangunan waduk. Banyak yang merasa berat meninggalkan tanah kelahiran, rumah, kebun, makam leluhur, dan berbagai kenangan yang telah diwariskan turun-temurun. Setelah melalui berbagai proses dialog dan musyawarah, pada tanggal 9 Oktober 1990, para pemuka adat Pulau Gadang menyampaikan kebulatan tekad untuk mendukung pemindahan masyarakat. Dalam peristiwa bersejarah tersebut, para pemuka adat menyerahkan simbol-simbol adat kepada pemerintah sebagai tanda kesepakatan. Namun, masyarakat mengajukan syarat penting.
seluruh warga harus dipindahkan secara bersama-sama dan ditempatkan di kawasan sekitar danau agar adat, budaya, dan hubungan kekerabatan tetap terjaga. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1992, proses pemindahan dimulai. Dari 10 desa yang terdampak pembangunan waduk, Pulau Gadang menjadi desa pertama yang direlokasi. Sebanyak 417 kepala keluarga dipindahkan ke lokasi baru. Meski berpindah tempat, mereka tetap mempertahankan nama kampungnya, yaitu Pulau Gadang. Bagi masyarakat, pindah rumah bukanlah perkara mudah. Mereka harus membuka lahan baru, membangun kembali rumah, menyesuaikan mata pencaharian, dan memulai kehidupan dari awal. Namun, berkat semangat gotong royong dan bantuan pemerintah, masyarakat Pulau Gadang perlahan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sebagai bagian dari masyarakat adat 13 Koto Kampar, masyarakat Pulau Gadang memiliki struktur sosial yang kuat. Terdapat 4 suku utama yang membentuk masyarakat nagari ini, yaitu suku Domo, suku Piliang, suku Pitopang, suku Melayu. Datuk Tandiko menjadi pucuk pimpinan adat yang berasal dari suku Domo dan berperan menjaga kelangsungan adat serta nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Datuk Tandiko mempunyai hubungan adat dan kerabat yang dekat dengan Datuk Paduko di Nagari Tanjung Pauh, Sumatera Barat, dan Datuk Puto di Tanjung Alai dan Muaro Maek. Walaupun terpisah oleh batas administrasi, keempat nagari ini, Pulau Gadang, Muaro Maek, Tanjung Alai, dan Tanjung Pauh masih badun sanak. Pangulu atau ninik mamak dari setiap suku yang ada di nagari Pulau Gadang adalah sebagai berikut. Kini kawasan yang dahulu merupakan kampung halaman masyarakat Pulau Gadang telah berubah menjadi Danau Koto Panjang. Danau ini tidak hanya berfungsi sebagai waduk pembangkit listrik, tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata Provinsi Riau. Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah Ulu Kasok. Dari tempat ini, pengunjung dapat menyaksikan gugusan pulau-pulau kecil yang muncul dari permukaan danau. Karena keindahannya, kawasan ini sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Riau. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat berkeliling danau menggunakan perahu, memancing, berkemah, hingga menikmati suasana matahari terbenam yang sangat memukau. Namun bagi masyarakat Pulau Gadang, setiap pulau dan setiap sudut danau menyimpan cerita tersendiri. Di bawah permukaan air yang tenang itu, tersimpan jejak kampung halaman mereka yang lama. Selain dikenal karena Danau Koto Panjang, Pulau Gadang juga terkenal sebagai kampung patin dalam skala besar. Di sepanjang desa, kita dapat menemukan kolam-kolam budidaya yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Tidak hanya menjual ikan segar, masyarakat juga mengolah ikan patin menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah salai patin. Salai patin menjadi oleh-oleh khas yang banyak diburu wisatawan ketika berkunjung ke kawasan Danau Koto Panjang. Keberhasilan budidaya patin ini menjadikan Pulau Gadang sebagai salah satu contoh sukses pengembangan ekonomi masyarakat pasca relokasi. Nah, kalau sanak main ke Danau Koto Panjang, rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang salai patin. Selain jadi oleh-oleh khas, membeli produk masyarakat setempat juga menjadi cara sederhana untuk ikut mendukung perekonomian warga Pulau Gadang. Meski kampung lama telah tenggelam, kenangan tentangnya tidak pernah hilang. Setiap tahun, masyarakat Pulau Gadang mengadakan tradisi yang disebut Mangonang Kampuang Lamo, yang secara harfiah berarti mengenang kampung lama. Tradisi ini dilaksanakan untuk memperingati perpindahan masyarakat dari kampung lama akibat pembangunan PLTA Koto Panjang. Salah satu acara yang paling menarik adalah pawai budaya. Dalam pawai ini, ribuan masyarakat mengenakan pakaian lama yang pernah mereka gunakan di kampung asal. Sebagian pakaian bahkan sudah lusuh dan penuh tambalan, tetapi justru itulah yang membuatnya bernilai sejarah. Bagi masyarakat Pulau Gadang, tradisi ini bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan cara untuk menjaga ingatan kolektif tentang asal-usul mereka. Tahukah sanak,
tidak semua kampung yang tenggelam akan hilang dari ingatan. Pulau Gadang membuktikan bahwa sebuah kampung tidak hanya terdiri dari rumah dan tanah, tetapi juga adat, budaya, dan kenangan yang hidup dalam hati masyarakatnya. Kini, kampung lama memang telah berada di dasar Danau Koto Panjang. Namun cerita, tradisi, dan semangat masyarakatnya tetap hidup hingga hari ini. Jika Sanak berkesempatan mengunjungi Danau Koto Panjang, jangan hanya menikmati keindahan alamnya. Ingatlah bahwa di balik hamparan air yang tenang itu, tersimpan sejarah panjang tentang sebuah nagari yang rela berkorban demi pembangunan, tetapi tetap berhasil menjaga identitasnya. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.